Nah, jadi Bumi Hormat kisahnya yang di Nanggalo Padang itu istrinya meninggal dunia setelah dibakar. Nah, saya jadi wartawan waktu itu, dan lebih duluan datang wartawan Tempo dari Jakarta. Nah, karena kan kirimnya lewat apa saja. Lalu keluarlah di majalah Tempo sangat lengkap. Tak jadi saya yang meliputinya. Saya meliputi cuma waktu itu pulang ke Pekanbaru. Saya meliputi itu Siak, banyak tukang cangkok dulu tuh. Nah, waktu itu saya foto dan saya masukkan beritanya. Bagaimana kadang-kadang kapal masuk, banyak tukang cangkok mencangkokkan besi kepada sampan-sampan kecil, mengambil barang-barang yang tidak lewat pelabuhan tapi lewat di jalan. Saya tunjukkan bagaimana banyaknya jumlah tukang cangkok itu di pinggir pelabuhan, banyak sekali. Saya tinggal di situ di Masjid Musalla Muflihin namanya, persis itu di Sungai Siak. Sudah itu pindah lagi ke Masjid Islah namanya, Jalan Sudirman nomor 1 dekat jembatan situ juga. Banyak tidur di masjid itu tukang-tukang cangkok itu yang saya masukkan berita. Tapi yang berita kriminal tadi itu diucapkan, diapakan oleh Tempo, berulang-ulang kali bagaimana kejadiannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan terjadi seorang suami sampai membakar istrinya itu karena dipancing-pancing, akhirnya setannya muncul dan suaminya masuk penjara. Istrinya mati, suaminya masuk penjara, mertuanya berduka, orang tuanya berduka, anak yang di Jakarta menjadi yatim piatu akibat tidak ada kesabaran. Jadi bagaimana asal kejadiannya kalau kita menemukan seperti itu dalam rumah tangga? Mengundurkan diri dulu sementara. Pergilah dari rumah itu, ketemu ustaz atau ngobrol-ngobrol di kedai atau di taman tertentu dengan orang-orang yang luas pikirannya. Jangan mengambil keputusan sendiri. Carilah teman yang baik. Nah, itulah gunanya teman yang baik. Dipikir berulang-ulang. Jangan sampai terjadi hal yang jelek. Nah, jadi ada 10 larangan terhadap istri. Larangan terhadap istri yang berkaitan dengan suaminya. 1, setiap suami itu punya rahasia. Rahasia, apakah rahasia bersama, rahasia pribadi atau rahasia berdua dengan suami. Jangan sekali-kali menyebarkan rahasia atau aib suami. Suami juga tidak boleh menceritakan aib istri. Kejadian di Bandung, seorang orang barat menikah dengan wanita Sunda. Masuk Islam orang barat itu. Rupanya istrinya itu sebelum menikah dengan dia pernah narkoba. Disiarnya aib istri itu. Wih, dia pernah narkoba dulu tuh. Datang ustaz menasihati, tidak boleh. Jangan diungkit-ungkit kesalahannya waktu gadis dulu, waktu dia masih muda dulu. Itu kalau sudah bertobat saja kepada Allah, dihapus oleh Allah. Manusia juga begitu, masa lalu tuh dihapus saja. Yang lalu biarlah berlalu, bertobat dihilangkan. Jangan diungkit-ungkit rahasia masa lalu. Semua kita punya rahasia masa lalu. Istri punya rahasia. Suami pun sebelum dia menikah dengan ibu, dia punya rahasia sendiri. Kalau tahu rahasia itu, disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan aib orang lain, maka aibnya akan ditutup oleh Allah di akhirat kelak. Jadi jangan dibuka aib orang kalau kita tahu. Tidak harus pakai uang sumbat mulut. Ini uang sumbat mulut, aku akan ceritakan. Jangan. Kita lah siapa yang membuka aib orang di bumi ini, aibnya akan dibuka juga oleh Allah. Bisa juga waktu kita masih hidup, bisa juga kita setelah meninggal dunia. Aib itu harus ditutup. Itu kan kita baca dalam sholat. Apa dia? Wajburni. Nah, di antara doa kita itu Rabbighfirli warhamni wajburni.
tutuplah segala aibku ya Allah, segala kekuranganku. Ustaz sekalipun ada aibnya, ada. Kalau tahu kita aib, ustaz itu lemahnya, aibnya tak boleh disebarkan. Tutup aib itu. Ustaz punya aib, pendeta-pendeta juga punya aib, pastor punya aib, ulama-ulama pun kita saja tidak tahu. Kalau dibuka aibnya oleh Allah, tak sanggup dia berjalan di muka bumi di hadapan orang banyak. Semua manusia punya aib. Bukankah itukah yang terjadi pada nenek moyang kita dulu? Aib yang sangat besar. Bahkan buah khuldi, Adam dan Hawa, itu aib tersebar di dunia. Nah begitulah anak cucunya, seluruhnya ada aib yang masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang bersih 100% tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu, maka kita menangis kita dalam sholat ketika kita baca Wajiburni. Mengapa orang ini menangis ketika sholat? Ketika membaca Wajiburni, menangis dia. Banyak orang yang menangis yang paham apa artinya. Tutuplah aibku ya Allah, kekuranganku, berikanlah kesempurnaan padaku ya Allah. Nah, ingat-ingat itu ketika membaca Wajiburni, berikan kesempurnaan padaku, tutup aibku ya Allah. Wajiburni, warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Ya, warzuqni, berikan rezeki yang halal kepadaku ya Allah. Biarlah banyak, gak apa-apa ya Allah, asal halal. Jangan dari sedikit, tidak perlu halal. Itu. Jadi biarlah banyak rezeki, atau sedang-sedang saja tapi halal, daripada banyak melimpah tidak halal, seperti yang terjadi pada Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni itu, wih banyak duitnya, tapi tidak halal. Uya-uya lagi. Siapa lagi? Ada berapa orang tuh? Luhut Panjaitan lagi. Banyak hartanya, PT-nya di mana-mana. Cuma pertanyaannya halalkah atau tidak? Dalam hadis dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada manusia, la yuballiyar mar'u aina akhadha maluhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa nanti manusia yang penting dia banyak dapat harta, tidak peduli apakah dari cara yang halal atau cara yang haram. Masya Allah. Jadi halal haram itu dia tidak peduli, yang penting dia banyak mendapatkan harta. Dalam hadis lain dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, dirinya belum merasa bahagia sebelum dia melakukan korupsi. Oh, Rizal Khalid ya, kabarnya ada tertangkap ya di Malaysia. Rizal Khalid tentang Pertamina ya. Wah, Masya Allah. Nah, jadi banyak ini, Masya Allah. Akan datang suatu masa nanti orang ingin banyak rezeki tapi tidak halal. Nah, jadi larangan terhadap istri, suami juga jangan menyebarkan aib pasangannya masing-masing. Pasti ada itu, ya. Tutup aibnya istri oleh suami, tutup juga aib istri oleh suami. Insya Allah Allah akan memberikan berkah. Karena manusia tidak ada yang tak punya kelemahan, pasti punya kelemahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang tak disenangi oleh suami. Nah, janganlah kamu berteman dengan orang itu. Entah dia suka fitnah atau suka riba
atau suka riba. Kalau riba membungkakan uang, riba. Kalau riba suka membungakan ucapan, berbunga-bunga, berlebih-lebihan. Riba bergunjing. La yadkhulul jannah an-nammamun. Tidaklah akan masuk surga atau lambat masuk surga orang yang suka membicarakan orang lain secara berlebihan. Nah, jadi tidak boleh berteman dengan orang tak disenangi oleh suami. Begitu juga suami, jangan berteman dengan orang yang tak disenangi oleh istri. Kemudian yang ketiga, jangan mengungkit-ungkit kesalahan lama. Jangan diungkit-ungkit. Macam Adam dan Hawa, ketika dia bertobat, dia baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami berdua ini telah bersalah kepadamu. Seandainya tidak Engkau ampunkan kami, tidak Engkau berikan rahmat kepada kami, tentulah kami senantiasa menjadi orang yang rugi. Akhirnya dia bertobat, dosanya diampunkan oleh Allah. Kalau menurut ajaran Kristen, dosanya tak diampunkan oleh Allah, sehingga diwariskan kepada kita anak cucunya. Nah, itu menurut ajaran Nasrani. Sedangkan menurut ajaran Islam tidak. Dia sudah bertobat, dosanya sudah habis, dan tidak diwariskan kepada kita dosanya itu. Dosa Adam dosanya sendiri, dosa kita dosa sendiri. Kalau menurut ajaran Kristen, dosanya itu diwariskan kepada manusia, sehingga kita berdosa semua, disebut dengan dosa asal oleh mereka. Tapi dalam Islam tidak ada dosa asal, karena Adam telah bertaubat. Nah, tidak pernah Siti Hawa itu mengungkit-ungkit kesalahan Bang Adamnya masa lalu. Bang Adam, ya, dia duduk nih berdua di Jabal Rahmah. Situ pertemuannya pertama. Jabal Rahmah dari mana? Di dekat Padang Arafah. Jadi ada Jabal Rahmah, dia duduk berdua di situ. Nah, tak pernah dia ungkit-ungkit, Bang, abang salah dulu bang, apa? Abang makan buah kuldi, sehingga kita tercapak, pakai kebesaran surga kita tanggal. Kau yang salah Hawa, udah aku bilang, jangan dimakan buah kuldi, kau makan dulu. Tercapak kita dulu dah, tak pernah itu. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Hawa yakin itu semuanya adalah bukan kehendak mereka berdua, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sempat digoda oleh malaikat, bukan malaikat, apa? Iblis. Kenapa saya sebut malaikat tadi? Karena iblis itu asalnya dari malaikat. Malaikat apa namanya iblis itu? Malaikat Azazil namanya.